Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Firmansyah dengan NIM 43122111015. Saya ketua kelompok dari website advertising kelompok 2 dari kelas MG2 Amalan. Saya mewakili teman-teman saya ingin mempresentasikan beberapa fitur kami untuk melengkapi ujian akhir semester, ujian praktikum dari mata kuliah pemrograman web. Ada beberapa fitur yang ingin saya jelaskan ulang, yaitu fitur CRUD, yang mana create, update, dan delete, dan juga fitur uploadnya, upload file, fitur pagination, dan juga validasi input, yang mana kalau kita dapat memvalidasi input yang kita berikan, dan juga autentikasi role. Yang pertama, fitur CRUD. Fitur CRUD ini kami letakkan di bagian produk. Ini kita login dulu sebagai pada bagian ini saya bisa membuat tampilan, membuat pesanan di bagian order, membuat pesanan, itemnya brosur, kertas HPS, ukuran A4, 2 sisi, jumlahnya. Ini kalau kita tidak isi, ini tidak bisa lanjut, ada alertnya, harap isi bidang ini. Kalau yang bagian ini kita isi 5, lanjut tetap tidak bisa karena file gambarnya belum dikirim. Ini juga sesuai dengan yang fitur kami, yaitu file upload, file validasi input, yang mana kita dapat memvalidasikan apa yang kita inputkan itu. Jadi kalau tidak diisi, tidak akan lanjut. Sekarang ini tampilan dari list orderannya. Nah, di sini kami menggunakan pagination, tapi karena sedikit bermasalah, hal ini tidak tampak paginationnya karena kami menggunakan CSS manual, sehingga mungkin pada codingan pagination dari Laravel itu sendiri bentrok dengan codingan CSS manual kami. Mungkin ada kesamaan div dan lain sebagainya, sehingga tampilannya tidak terlalu menarik. Namun kami menggunakan alternatif dengan cara menggunakan CSS overlay. Jadi di sana kami tidak menggunakan paginate, kami menggunakan overlay. Jadi bisa di scroll sampai ke bawah dan juga scroll ke samping. Nah, kita lanjut. Tadi kita buat orderan yang ini, orderannya 5. Ini desain yang kita masukkan tadi dengan item brosur, bahannya HPS, ukuran A4, cetak 2 sisi. Di sini kita juga bisa mengedit. Cuman di sini saya mau menjelaskan kalian, kita tidak bisa mengedit karena ini dengan nama sama Zikri ini sebagai admin. Jadi admin tidak bisa mengedit. Admin hanya bisa mendelete dan membuat status menjadi selesai. Kalau kita ubah menjadi selesai, dia statusnya akan menjadi selesai dan berwarna hijau. Berwarna hijau selesai. Kita bisa mendelete juga, jadi akan hilang dia. Cuman ini hanya ada pada fitur admin. Seperti yang fitur yang akan saya jelaskan tadi sekalian, autentikasi role. Jadi admin dan user itu berbeda. Tidak semua admin bisa mengakses fitur user dan tidak semua user bisa mengakses fitur admin. Contohnya yang tadi. Nah, sekarang sudah selesai. Pada admin itu tidak bisa mengakses edit, cuman pada user itu juga tidak bisa mengakses delete dan selesai. Saya coba pergi pindah akun sebagai user. Bagi user itu tidak bisa mendelete pesanan, dia tidak bisa mengubah pesanan menjadi selesai, cuman dia bisa mengedit pesanan yang sudah dia buat. Dia bisa mengedit. Ini salah satu autentikasi role yang mana dengan perbedaan get kita bisa membuat satu fitur yang hanya untuk role itu sendiri. Kita bisa mengubahnya. Semua ukurannya A4, kertasnya paper, isi aja. Jumlahnya 66. Nah, ini kalau kita lanjutkan tidak diisi filenya, itu tidak bisa lanjut. Sama seperti validasi input yang tadi saya jelaskan juga. Ada edit. Nah, ya langsung di sini.
jumlahnya 66, gambarnya lagi loading. Gambarnya ini. Nah, satu sisi ukuran A4 kertas art paper brosur. Nah, itu untuk bagian front end-nya. Kita masuk ke bagian back end-nya. Pertama, file CRUD-nya. CRUD-nya itu kita pertama membuat orderan, create. Create itu di sini kami letakkan formulir order pada bagian brosur. Itu di sini bisa dia akan menjalankan rute product, store, controller store. Nah, yang mana ini bisa masukkan item, bahannya memilih bahan kertas art paper, ukurannya sekian, cetaknya sekian, jumlahnya sekian, gambarnya, juga total harganya. Nah, untuk yang saya jelaskan tadi, kalau tidak diisi tidak akan lanjut, itu di bagian sini, required. Dia hanya satu kata ini. Kalau jumlahnya ini tidak diisi, dia akan required, tidak akan dilanjutkan, bermasalah. Sama ke bagian gambar juga seperti itu, required. Jadi ini yang membuat kita dapat memvalidasikan untuk kita. Setelah itu formnya juga ada di bagian edit, sama. Kita bisa mengedit item, mengedit bahan, mengedit ukuran, edit cetak, jumlah, dan lain sebagainya. Setelah itu kita ke controllernya. Controllernya untuk produk itu ada index, yang mana index ini, nah ini bagian pagination nih, bagian paginate yang mana hanya ditampilkan 5. Jadi sekarang saya ber-5, jadi kan tadi hanya 5, menampilkan 5 orderan. Setelah itu di halaman selanjutnya, index ini menampilkan list orderan tadi. Untuk create, untuk store ini menyimpan database kita, menyimpan apa yang sudah kita input tadi. Create, store. Nah, untuk edit ini controller untuk mengedit apa yang sudah kita buat. Ini juga update untuk mengupdate apa yang sudah kita update, apa yang sudah kita buat. Pada bagian delete ini juga dapat menghapus, fungsinya untuk menghapus orderan ini yang hanya bisa diakses oleh admin. Delete. Oleh edit ini bisa diakses oleh user. Nah, untuk melihatnya apa bisa diakses oleh siapa, itu pada index. Index ini yang menampilkan tadi. Itu ada di bagian sini. Nah, ini bagian aksi edit, aksi delete, dan juga aksi selesai yang ada di sini. Nah, jadi aksi edit itu hanya bisa scan hanya bisa dilakukan oleh fitur user, dan juga yang delete dan selesai ini hanya bisa dilakukan oleh fitur admin, scan dengan metode scan. Nah, fitur admin ini dan fitur user ini ada di mana? Itu ada pada factory, ada pada provider, autentikasi provider. Di sini kita membuatkan dua definisi get, dimana untuk fitur user itu kalau role-nya user, fitur admin kalau role-nya admin. Dan juga pada bagian factory, service provider, itu di sini kita memanggil paginate, dimana paginate ini sebelum kita pakai, kita panggil dulu paginate menggunakan bootstrap 5 paginator. Setelah itu kita panggil di bagian index tadi, nah, yang list tampilan orderan di bagian sini, products link. Jadi kita memanggil link sini orderan, link sini paginate-nya, maka akan tampil yang bagian bawah tadi. Ini itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai front end dan back end kami. Semoga apa yang kami buat, fitur yang ada pada website kami dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dosen dan mata kuliah pengajar. Sekian, saya perwakilan dari kelompok saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Selamat malam dan terima kasih.